Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita berubah saudaraku ya, kita mengubah pola pikir karena apa? Menyadari kamu utusan, kamu diurapi, kamu diberkati, kamu dipilih, kamu berharga. Tapi kalau ini orang percaya diri kepada Tuhan ya. Tapi kalau orang sombong beda. Dia akan ngatain. Berkata-katanya akan beda. Siapa dulu dong saya? Kan aku ke Hong Kong, kan aku belajar, kan aku begini, siapa dulu, kan aku kerja keras, kan aku diberkati karena aku bisa. Saya percaya saudara dan saya ini sampai hari ini karena saudara ngalamin hidup itu karena anugerah Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam minggu ini bahkan sepanjang hari ini saya banyak mendengarkan cerita kesaksian orang-orang. Di ibadah 2 tadi sebelum ibadah saudaraku, ada satu anak yang kayaknya baru belum lama gabung. Dia cerita, hidupku itu karena anugerah Tuhan Kak. Dan dia cerita dengan berkaca-kaca saudara, bagaimana Tuhan membuat dia mengalami mujizat Tuhan, sakit disembuhkan saudaraku. Dan 18 tahun di Hong Kong saudara, ternyata baru 1 tahun ini aktif di gereja. Dia berkata tidak ada waktu yang terlambat. Begitu dia ketemu Tuhan, dia hidup fokus. Dia bilang, Kak doain aku mau ganti majikan supaya aku bisa libur setiap minggu dan aku bisa ikut berkegiatan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini kan tahun amanat agung saya. Kemudian ini anak yang ini mendadak ada baptisan, ini 3 minggu kan berturut-turut saudara ya. Tuhan tuh kan sedang lagi menjawab doa kita saudara. Tim baptisan itu suka berdoanya begini, Tuhan jangan buat saya nganggur Tuhan, buat saya sibuk di hari Minggu untuk melayani jiwa-jiwa. Tiba-tiba Tuhan semalam beritanya, Kak siap nggak anak mendadak libur, dikasih libur sama majikannya, mau dibaptis. Saudara saya ketemu tadi, ada nggak ya di sinian yang baru dibaptis? Oh tidak ada, karena dari Jordan 1 saya. Nah begitu ngomong saudaraku, dari mana kamu? Cilacap. Waduh saya langsung nyetrum saudaraku. Karena apa? Kita juga Cilacap gitu ya. Udah Cilacap bilang, udah gitu Cilacap, di mana desanya? Itu di kota ini. Tetangga kita gitu ya. Ternyata saudaraku ya, ini dampak sebuah kesaksian hidup dari orang-orang yang ketemu Tuhan, itu akan menulari gitu loh. Amin. Saudara saya rindu ya, saudara ke depan ini akan ada banyak kesaksian-kesaksian di mana Bapak Gembala kan membuka ruang tuh kesaksian. Ya di hari Jumat, kalau engkau mengalami Tuhan, yuk cerita kesaksian, karena kesaksian hidupmu bisa menulari orang lain. Api itu akan menular, menyemangati, bahkan akan mengobarkan. Karena saya sepanjang hari ini mendengarkan saudaraku, ada tadi pagi saya dalam perjalanan ke sini, saya sengaja turun di Victoria Park supaya saya bisa jalan kaki, supaya saya sambil jogging gitu kan, supaya saya makin sehat dan makin kuat dan semakin terus jadi berkat. Saya jalan kaki jauh-jauh saudaraku. Tiba-tiba saya ketemu anak dari gereja lain saudara. Nah begitu ketemu dia langsung cerita, kakak ketemu lagi gitu. Terus dia mulai nanya, bagaimana tuh kabarnya kakak yang NTT itu? NTT yang mana ya gitu. NTT siapa gitu kan. Aduh aku lupa namanya Kak, tapi dia dari NTT katanya gitu ya. Disebutin NTT ya, disebutin Jawa Timur lah, disebutin dari mana ya. Dia tahu anak kita yang di gereja. Waduh haleluya, ternyata anak-anak kita tuh dikenal oleh orang lain. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan, tahun amanat agung, yuk kita ngomong sama-sama. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Bersamaan dengan tahun amanat agung, saudaraku, saya akan ajak saudara membaca firman Tuhan dari Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Kita baca 1, 2, 3.
Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudaraku, ini saya excited banget saudara, karena aku lagi ngerenungin tahun amanat agung itu akan dibarengi dengan tahun rahmat Tuhan. Coba kita lihat apa arti tahun rahmat Tuhan saudara ya. Tahun rahmat Tuhan dikatakan di dalam Alkitab berkata tahun rahmat Tuhan ya merujuk pada periode istimewa pembebasan, pemulihan dan kasih karunia Allah yang dimulai ketika Yesus Kristus mengumumkan nubuat Yesaya 61 1 ayat sampai 2 tergenapi dalam dirinya. Lukas 4 tadi yang kita baca menandai awal-awal tahun Yobel, rohani yang penuh dengan pengampunan, kesembuhan, pembebasan dari dosa dan penindasan serta sukacita yang dapat dialami oleh orang percaya setiap hari melalui iman kepadanya. Jadi saudaraku, referensinya ya dalam Imamat 25 kalau saudara baca ya, Allah menetapkan tahun Yobel yang dirayakan setiap 50 tahun pada tahun itu. Nah di dalam tahun rahmat Tuhan, tahun Yobel itu dikatakan tanah dikembalikan kepada pemilik aslinya, yang nyewa-nyewa, yang pinjam-pinjam kembali kepada pemiliknya. Ya, budak-budak dibebaskan, yang ditawan, yang diikat dilepaskan pada tahun itu. Hutang-hutang dihapuskan, yang punya hutang seneng ya. Dihapuskan ya hutangnya. Nah hari ini Mami khotbah tentang bayar hutangmu. Nah di ibadah 1-2 ya. Saudaraku, masyarakat diriset secara ekonomi dan sosial, memberikan kesempatan baru dan pembebasan dari siklus kemiskinan dan penindasan. Dengan mengutip nubuat Yesaya dan menyatakan tahun rahmat Tuhan telah datang, Yesus menyatakan bahwa Dia adalah penggenapan rohani dari tahun Yobel tersebut. Era baru pembebasan sejati yang digambarkan oleh Yobel dimulai dengan kedatangannya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau bilang tahun amanat agung akan disertai dengan tahun rahmat Tuhan, di mana anugerah Tuhan, di mana orang-orang yang terikat akan mengalami kelepasan, di mana akan ada sukacita karena satu orang yang bertobat saudaraku ya, di mana akan ada orang bersukacita keluar dari kesulitan-kesulitan hidupnya. Ketika saudaraku ya, tahun rahmat Tuhan itu datang melawat kita. Amin. Oke, berikutnya. Apa yang kita harus lakukan di tahun amanat agung, di tahun rahmat Tuhan telah datang? Yesaya 52:7, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Jadi yang kita lakukan saudaraku ya, untuk kita ikut terlibat di dalam menyelesaikan amanat agung, jadi pembawa kabar baik. Saya percaya saudaraku, saya percaya kita ini, saya akan ajak saudaraku, ada beberapa metode yang kita mungkin udah mengerjakannya, tetapi mungkin kita bisa memaksimalkannya kembali ke depan supaya tahun ini digenapi ya, supaya tahun ini digenapi amanat agung. Dan di dalam visi daripada gereja kita tahun 2033 saudaraku ya, bahwa kemenapan amanat agung itu digenapi saudaraku ya tahun itu. Nah berarti 7 tahun lagi. Kira-kira umur Anda berapa? Hitung ya, hitung masing-masing ya. Hitung masing-masing. Ya, jadi kemudian kita lihat ya, Bapak Gembala Pembina itu ada metodenya Rick Warren. Yang pertama ada metodenya dari Rick Warren. Itu dikatakan singkatannya PEACE saudaraku ya. Jadi menyampaikan kabar Injil kepada orang lain. Yang kedua E-nya, memperlengkapi para murid agar seluruh orang percaya dapat bertumbuh dan melayani Tuhan. A-nya, meringankan beban penderitaan orang lain. 5, doa terus menerus, mendirikan gereja-gereja baru. Gereja kita tuh cabang-cabang, sekarang cabang udah buka cabang kan. Nah ibadah mulai bertambah saudaraku ya. Jadi
dari metodenya Rick Warren ini, kita ini gereja udah mengerjakannya, saudara ya. Kita ini udah mengerjakannya. Nah, sekarang kita melihat metodenya Tuhan Yesus. Ya, tadi Rick Warren, ada sekarang Tuhan Yesus ya. Sampaikan kabar baik Injil kepada orang lain. Siapa yang pernah cerita tentang Tuhan kepada orang-orang di luar sana? Banyak juga ya. Oke, memperlengkapi para murid agar mereka bertumbuh dan melayani. Gereja ini menyediakan kelas kom, pemuridan, kelompok kul, saudaraku ya. Dan itu adalah sarana atau tempat untuk kita dimuridkan. Ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. Banyak yang sudah mengulurkan tangan ya. Ada gempa kita turun tangan, ada gunung meletus kita turun tangan gitu ya. Oh, kita ulurkan tangan maksudnya. Dan yang luar biasa tuh gereja kita tuh jemaat yang murah hatinya luar biasa. Kemurahan hatinya tuh luar biasa banget, saudaraku ya. Begitu ada orang kita gereja belum bergerak aja, orang-orang yang di bawah udah mulai tanya, Kak, ada yuk kita, kenapa gereja diem saja? Itu Sumatera kena gempa, itu banyak korban. Ayo Kak, ayo kumpulin dana. Ini yang datang tuh dari bawah, saudara. Itu apa? Menggambarkan betapa kemurahan hati yang Tuhan limpahkan kepada saudara itu bergeraknya sangat cepat. Ya, sehingga waktu kita mesti yang di atas ini belum diam-diam dan belum bergerak, yang di bawah sudah ribut. Ya udah, otomatis yang di atas bergerak juga kan? Itu gunanya, saudaraku ya. Itu gunanya yang di bawah mentransfer juga ke atas gitu kan? Oke, lalu berdoa terus-menerus. Saya percaya ini setiap hari ini, saudara. Sampai saudara ya, saya kan ada di semua grup setiap hari, saudara. Saya udah bilang sebagai koordinator, saya nggak akan bisa ngelayanin kalian doa setiap hari. Tapi ya enggak apa-apa lah, saya masukin saya ke grup setiap harinya. Wong saya nggak gabung juga gitu ya. Tapi saudaraku, dari grup-grup doa itu saudaraku, ternyata saya sempat terusik, saya sempat terganggu karena kembali kepada Alkitab. Kalau kembali ke dalam Alkitab, saudara, kalau kamu mau berdoa, tutuplah pintumu dan berdoalah kepada Bapamu yang di surga. Tapi WA grup berdoa pintunya terbuka sepanjang hari, sepanjang minggu, saudaraku. Ayo, siapa yang ada di situ coba? Berapa banyak yang ada di situ? Nah, saudaraku, ini kasih oleh Tuhan. Ini kan keren sekali gitu, maksudnya jemaat kita itu orang yang suka berdoa gitu ya. Sampai nggak sadar gitu kalau mengganggu orang lain gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya, daripada kamu terganggu, di silent HP-nya, bisa begitu, atau diabaikan kalau belum sempet gitu. Jangan kamu paksakan ikut doa karena kamu lagi bekerja gitu ya. Oke, dirikan gereja-gereja itu sudah kita kerjakan. Sekarang saya mau melihat ya, sebelum kita melakukan metode-metode yang ada, saudaraku, saudara harus sadar diri dulu identitas kita. Ya, kalau tahun Ramadan kita harus menjadi pembawa kabar baik, tahu diri dulu, tahu identitas dulu. Karena kadang-kadang orang pede sama orang sombong beda tipis. Nah, saudaraku, ada orang yang saudaraku, kita tuh mesti, saya memperhatikan ya, banyak sekali kita belum ngalamin yang namanya belum mengalami semua kayak total gitu ya, totalitas jemaat tuh bergerak memberitakan Injil. Karena ada banyak orang yang masih merasa dirinya tuh nggak layak, merasa dirinya itu nggak bisa, merasa dirinya udah terlalu tua. Tadi bilang, Kak, aku tadi ketemu ibadah doa, Kak, aku tuh bercita-cita sebenarnya pengen jadi pendeta. Terus kenapa nggak kamu lanjutin? Karena udah tua katanya. Terus saya tanya, emang umur kamu berapa? 50 Kak. Masih bawah kan? Oke, tapi saya mau ngomong sama dia, tidak ada kata terlambat. Selama kamu mau meresponi kerinduan hatimu, bergerak mulai saat ini. Karena saya percaya, saudaraku ya, untuk menjadi pembawa kabar baik tidak harus jadi pendeta. Setuju gak?
Jadi pembawa berita kabar baik tidak harus dilabelin sebagai penerobos. Karena perintah Tuhan menjadi pembawa kabar baik, menyelesaikan amanat agung itu adalah berikan tugas, mandat, amanah. Ya, saya ngomong di menara doa, menyelesaikan amanat agung dengan amanah. Berarti sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saudaraku, ada bilang, oh itu kan Kak Napsi, khotbah, ngajar, penerobos, koordinator, semuanya Kak Napsi, baptisan, semua dikerjain. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi saya mau tekanin bahwa panggilan untuk memberitakan kabar baik itu kepada semua orang percaya. Ada amin? Cuma sedikit orang yang meresponi. Nah masalahnya di sini. Kalau mari saya nanti akan ajak saudaraku ya, saya akan ajak berdoa nanti. Nah kita mau lihat dulu, tahu identitas saudara ya. Kita mesti tahu identitasnya. Saudara itu di dalam Matius 28 ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah Tuhan sedang mengutus. Ketahuilah ya, aku menyertai kamu. Segala kuasa telah diberikan. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Berarti berapa banyak sadar diri kalau kamu diurapi? Tadi kan nyanyinya urapi aku kan? Udah menerima urapan kan? Percaya? Udah diurapi? Roh Kudus mengutus saudara dan saya ke Hong Kong, keluar dari Indonesia. Saudara mungkin tadi tujuannya cuma bekerja, mau memperbaiki ekonomi keluarga, mau menyekolahkan pendidikan anak yang lebih tinggi, mungkin itu saja. Tetapi saudara ternyata datang ke gereja ini. Saudara tahu, saudara dapat pengajaran bahwa gereja ini punya visi. Visi Bapak Gembala kita waktu pertama kali ke Hong Kong, beliau dapat mengubah TKW, tenaga kerja wanita, menjadi tentara Kristus wanita. Maka apa saudaraku? Prosesnya saudaraku, misinya untuk mengubah para tenaga kerja wanita menjadi tentara Kristus wanita. Misi gereja ini, kegiatan gereja ini sepanjang hari Minggu full. Makanya gak banyak yang bertahan untuk jadi tentara. Banyak yang keluar ruangan ini. Karena yang di luar sana enteng, tidak perlu sepanjang hari. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan waktu saya mengikuti gereja ini dari awal saudaraku, apa yang dirubah oleh Tuhan dalam pikiran saya, dalam pengertian saya berubah. Dulu jadi TKW, kalau ada masalah cuma bisanya nangis. Setelah saya diubah pola pikir saya jadi tentara, kalau kamu dapat masalah, itu artinya tentara sedang bekerja. Engkau sedang ditempatkan di medan peperangan. Amin. Maka waktu ketemu masalah itu, haleluya, saya punya senjata, saya punya kuasa. Karena saya diurapi, saya akan menjadi orang yang menang. Saudara harus mengalami perubahan paradigma. Kalau engkau ada di gereja ini, tentara Kristus wanita, engkau harus rawe-rawe rantas. Jadi kalau saudara berada di ruangan ini dan kau tidak mengalami perubahan paradigma, saudara nggak pantas di sini. Saudara duduk di luar sana. Ada amin nggak? Saya agak keras ngomong kali ini. Karena saudaraku, ya kita ini mesti berada, menyadari diri kita diutus. Kita ini berubah, pola pikir kita berubah, hidup kita berubah. Jangan kau dimuridkan, engkau menumpuk firman Tuhan, tapi engkau gak pernah mengalami kemenangan. Itu bukan murid, itu bukan tentara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi waktu kita saudaraku tahu identitas kita ini utusan Tuhan, kita ini diurapi oleh Tuhan, kita ini berharga di hadapan Tuhan, maka saudara harus berdiri saudaraku. Saudara ngadepin masalah enteng karena aku punya kuasa Tuhan. Ngadepin majikan kita yang waduh luar biasa, apa gitu ya. Kan saya ngomong saudara ya, saya mengubah saudara 28 tahun. Ini kontrak yang ke
Hah? Oh ya, kontrak yang ke-15. 15 kali saya tanda tangan kontrak di majikan yang sama. Kalau saya nggak mengubah pola pikir saya stres, saya kabur. Tapi karena gereja ini memberikan visi mengubah tenaga kerja wanita menjadi tentara Kristus wanita, menghadapi masalah di pekerjaan, saudaraku, saya ubah pola pikir. Saudaraku, ketika nyonya saya nih, saudaraku, ketika sakit ya, dia akan banyak sekali diam, saudara. Tapi begitu dia sehat, waduh, semua akan diomongin, saudara. Setiap kali dia banyak ngomong, saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena nyonyaku diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang dan diberkati sama Tuhan. Ketika engkau memilih mengubah pola pikir kamu, engkau tidak akan menjadi orang yang mudah sakit hati dan terluka. Saya mulai ngomongin, setiap hari saya nganterin dia ke taman, saudara. Sepanjang perjalanan dia akan terus banyak ngomong, saya. Yang komplain ini, yang komplain itu, iya, makasih Tuhan, dia sehat. Makasih Tuhan, dia kuat Tuhan. Umur panjang ketemu Tuhan, nih tahun rahmat Tuhan, Tuhan tolong gitu ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita berubah, saudaraku ya, kita mengubah pola pikir karena apa? Menyadari kamu utusan, kamu diurapi, kamu diberkati, kamu dipilih, kamu berharga. Tapi kalau ini orang percaya diri kepada Tuhan ya. Tapi kalau orang sombong beda. Dia akan ngatain. Berkata-katanya akan beda. Siapa dulu dong saya? Kan aku ke Hong Kong, kan aku belajar, kan aku begini. Siapa dulu? Kan aku kerja keras, kan aku diberkati karena aku bisa. Itu orang sombong. Kok mantap, saudara? Ditolak ya. Itu orang sombong, saudara. Orang sombong selalu berkata bahwa aku pintar, aku cantik, aku awet muda. Oh, pret. Itu orang sombong. Tapi kalau orang yang percaya diri karena penyertaan dan anugerah Tuhan, kata-katanya, pola pikirnya itu akan berbeda. Ya, Anda yang mana? Jawab masing-masing, oke? Oke, kemudian identitasnya orang yang diutus, saudaraku ya. Fokus pada orang-orang yang terpinggirkan, orang miskin yang tertindas. Mungkin kita nggak lihat di Hong Kong itu orang miskin di mana-mana ya, karena nggak kelihatan tuh. Bener nggak? Anda ini nggak pernah kelihatan jadi orang miskin. Bahkan yang kelihatan tuh Anda tuh orang-orang kaya loh. Makanya kalau Anda jalan keluar tuh, saudara nggak dikenali sebagai tenaga kerja. Karena apa? Bajunya merek, ya, bajunya bermerek, tasnya bermerek, ya. Kalau hari Minggu nanti dikit dibilang itu CEO-nya nyamar gitu. itu drakor itu, ya, dracin. Oke, berikutnya fokus ya. Identitas dari pembawa tahun rahmat Tuhan adalah, saudaraku ya, membawa pembebasan holistik ya. Kita memberitakan tuh, kita mesti mengajak orang itu ngalami kesehatan secara roh, kesehatan secara fisik, kesehatan secara mental dan sosial dan keuangan hubungan. Jadi semua, saudaraku, kalau saudara ketik ya di itu apa itu AI ya? Hah? Apa? Ya itu. Nah, kamu ketik di situ. Saya kebalik-balik son. AI. Ngam. Oke. Nah, kalau kamu ketik di sana, AI aja pandai sekali ngumpulin data. Kamu cari tahu, ketik gereja Bethel Hong Kong, ya, Fellowship Limited. Dia akan kasih data. Saya minta data gereja ini, coba ketik, nanti dia akan kasih data lengkap sekali, saudara. Dan saudaraku, saya tuh cuma iseng-iseng aja, pengen tahu gitu ya, pengen tahu datanya apa yang ditulis oleh mereka gitu kan. Ternyata diakui gereja ini, saudaraku, gereja ini dinyatakan resmi, tercatat di Hong Kong. Tapi giliran ditanya siapa gembalanya, tidak tahu, saudara.
Kayopa bilang, ini kurang pinter katanya. Tapi saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. Bapak Gembala jawab, Tuhan Yesus katanya. Kenapa nggak ada Bapak Gembala tulis di sana? Karena kita tahu Bapak Gembala itu nggak mengekspos dirinya. Ya saudaraku, jadi yang kita mau ekspos, yang kita mau viralkan itu adalah Tuhan Yesus. Saya iseng tanya, siapa PDP Rahel Napsi? Dijawab, oh itu mungkin salah satu pengerja GBI Hong Kong. Berapa lama dia ada di Hong Kong? Kamu mendingan tanya kalau mau ngundang dia katanya. Langsung hubungin gerejanya katanya. itu saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi kita ngelihat ya dari pembawa pembebasan. Kita ceritakan, kita bantu mereka dan kita tolong mereka. Kemudian mengumumkan selanjutnya mengumumkan sekaligus mendemonstrasikan Injil. Jadi saudaraku kalau mengumumkan kita cerita, kita mendemonstrasikan, kita doakan yang sakit, kita mau apa, kamu mau apa, kita doain yuk. Nggak usah bilang, oh kalau kamu, ya tadi kemarin saya ngomong, ada yang ketemu bilang, aku mau ngajak Kak, boleh nggak kalau aku ngajak temen nih dari taman tuh, yuk ngadem yuk. Dia mau ngajak ke gereja, dia bilangnya, ngadem yuk, ikut saya gitu. Boleh nggak Kak katanya. Kurang tepat ya, karena gereja bukan cuma untuk ngadem, tapi gereja. Oke. Berani menghadapi penolakan demi kesetiaan pada panggilan. Ini identitas kita saudaraku, identitas pembawa kabar baik tahun rahmat Tuhan. Saudaraku berani ditolak, menghadapi penolakan, menghadapi cemoohan, menghadapi bulian, menghadapi apapun saudaraku ya. Kita bilang enggak apa-apa, yang penting yang penting kita nggak ditolak Tuhan. Oke, lanjut. Nah sekarang nih metodenya Kak Napsi nih ya. Tadi kan metodenya Rick Warren, Tuhan Yesus, Kak Napsi praktek selama berada di Hong Kong. Ya apa yang Kak Napsi praktekkan, menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara. Berilah pengharapan bagi yang miskin secara materi dan rohani. Sering kali kita temui nggak teman-teman kita ya, secara data tadi EA mendata. Saya tanya, berapa pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong tahun 2000 yang tercatat sampai 2024. 2025 belum ada data, dia bilang begitu. Sekitar 140.000. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi kita itu menghadapi rekan-rekan kita di Hong Kong ini. Kalau saudara perhatikan, mereka itu banyak yang mengalami yang namanya kehilangan pengharapan. Ya sampai ada yang cerita bagaimana sudah diberkati, dia kemudian uangnya dikirim ke Indonesia, lalu kemudian ketika uang itu digunakan sama suaminya untuk memberikan tanah dan bercocok tanam dan hasilnya tidak kembali kepada si istri, dia kecewa, saudara. Dia kecewa. Tapi saudaraku dikasih oleh, ada banyak orang yang kehilangan harapan, mungkin putus cinta, udah rasanya udah mau jiwanya hilang setengah gitu ya. Atau mungkin ada banyak orang yang miskin secara rohani, ya jelas. Sekarang secara miskin secara materi nggak kelihatan, karena saudara dan saya ini nggak kelihatan orang miskin tadi. Tapi saudaraku kalau ngomong secara rohani, ada banyak orang kaya. Ya ada banyak orang kaya harta, belum tentu kaya hatinya. Tapi banyak orang miskin materi, hatinya kaya dengan kelimpahan. Siapa itu? Gitu. Ini ya, kita nggak menunjukkan kekayaan, kata kita CEO lagi nyamar gitu ya. Utusan kerajaan ya lagi diturunkan ke bumi menjadi manusia yang biasa-biasa gitu ya. Tapi karena apa? Di dalam kerajaan surga kita ini CEO yang dipercaya kan. Oke. Jadi
Kemudian merawat orang remuk hati, menyembuhkan batin dan emosi. Sekarang ini ada banyak orang, saudaraku, sedang mengalami banyak gangguan mental. Kalau saudara mau cek dan recheck kita sendiri yang datang ke Hong Kong, kita di check up kan secara fisik toh? Semua lulus kan? Akhirnya bisa datang ke sini kan? Tapi coba check up secara mental, kesehatan mental. Saya berkata belum tentu semua sehat. Belum tentu semua lolos. Karena saudaraku, kesehatan mental itu saudaraku ya, itu akan mengganggu banget saudaraku ya. Karena saya pernah mengalami gangguan mental tapi tidak sadar. Sampai saya mengikuti, dan saya sekarang sedang mengikuti kelas-kelas kesehatan mental saudaraku ya. Dan itu sangat membantu saya saudaraku, sehingga saya mengalami pemulihan mental saya. Saya harus mengikuti tes pertanyaan saudaraku ya. Pertama tuh 70 pertanyaan, 21 hari saya terapi saudaraku ya. Hari ini saya lagi mengikuti kelas kesehatan mental yang dari Jakarta saudara ya. Ini 6 bulan belum selesai. Nanti akan ada kelas berikutnya. Tapi itu saudaraku, kita sedang merawat, kita berhadapan banyak orang yang mengalami gangguan-gangguan kesehatan mental. Dan kalau mereka depresi, kalau mereka mengalami tekanan dan mereka tidak bisa bercerita saudaraku, maka saudaraku, kita mari sediakan telinga, mari sediakan waktu, dengarkan mereka cerita tanpa kita mengekat atau menghentikan, tanpa kita menghakimi atau mempersalahkan. Dengarkan mereka cerita sampai selesai. Karena itu saudaraku, bilang kamu akan menolong orang itu dari apa tekanan-tekanan itu. Ilmu konseling berkata bahwa 50% ketika orang itu bisa cerita kepada kita, 50% itu dia sembuh. 50%-nya perlu follow up. Nah saudaraku, jadi apa yang saya lakukan saudaraku ya, ketika saya menemukan orang-orang yang luka hati, orang-orang yang depresi, dan orang-orang yang punya mengalami beban persoalan berat saudaraku, saya akan berikan waktu, saya akan berikan telinga, saya akan atur waktu saya akan temani, yuk ajak saya akan ngajak kamu ke tempat yang paling aman supaya kamu bisa cerita dengan bebas. Saya akan nangis dengan mereka, nangis bersama dengan mereka, saya akan ketawa bersama dengan mereka. Karena apa? Begitu mereka ngalamin, aku gak sendiri ya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Saya aja saudaraku diberkati banget ketika saya ngobrol sama teman-teman penerobos saudara. Jadi waktu saya ngobrol saudaraku dengan tim-tim penerobos yang ada, saya tuh ngerasa di akhir tahun itu saya ngalamin tekanan yang saya nggak bisa. Saya kepengen mundur dari pelayanan, saya kepengen nyerahin tugas-tugas saya. Saya kepengen Bapak Gembala kurangi tugas saya, karena aku pengen santai, aku pengen jalan-jalan. Ya nggak sih? Itu ternyata ini mentalku terganggu saudara. Ya saudaraku, saya kepengen santai. Apalagi kalau kamu sudah jalan sebentar saja kamu diomongin orang gitu kan. Itu kan saya rasa kuranginlah tugas saya Pak Gem gitu kan. Aku kan sudah umur juga gitu ya. Itu saudara, kalau sudah gangguan mental tuh apa saja bisa jadi alasan saudara. Saudaraku, waktu saya ngobrol dengan teman-teman penerobos, saya ngerasa ternyata saya nggak sendiri ya. Mereka juga mengalami tekanan banyak. Di lapangan mereka mengalami tekanan, di majikan mereka mengalami tekanan, mana dituntut doa setiap hari. Rasanya itu menekan. Waktu sih mereka cerita, kok sama ya? Gitulah. Terus tiba-tiba aku ngalami kelegaan. Karena apa? Ternyata dampak dari curhat atau sharing itu ternyata luar biasa dampaknya. Jangan takut saudara berbagi cerita. Jangan takut saudara berbagi masalah, beban masalah yang engkau hadapi dengan orang yang tepat. Sekali lagi, dengan orang yang tepat. Karena ada banyak orang yang tidak amanah. Yuk berilah waktu untuk mengkonseling mereka, mendengarkan mereka. 3, ini ya yang Kak Napsi praktekkan. Memberitakan pembebasan kepada tawanan. Pembebasan dari belenggu dosa, pola pikir negatif masa lalu saudaraku ya. Kita itu, mereka tuh butuh didoakan saudara.
Mereka itu butuh mujizat, saudaraku ya. Mereka itu butuh ditemani, keluar dari masa lalu, keluar dari ikatan-ikatan pengaruh-pengaruh yang buruk. Mereka butuh ditemani, saudaraku ya. Jadi yang Kak Napsi lakukan mendoakan mereka, ya, menemani mereka. Yuk, jayo semangati mereka supaya keluar dari hidupnya yang lama, yang rusak, supaya apa? Mereka bisa berdiri di atas lututnya karena iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Oke, yang berikutnya, memberikan kelepasan bagi yang terkurung, kebebasan dari penjara fisik, ya. Saya belum pernah diundang ke penjara Hong Kong, ya. Mungkin nanti ada waktunya gitu ya. Penyakit, ya. Ada penyakit, saudaraku ya. Ada relasi-relasi yang rusak, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kuasa doa mereka sekali lagi membutuhkan mujizat. Tumpang tangan kalau orang lagi sakit minta didoakan. Ya, kalau perlu ketanya, ya. Nah, ini yang belum belum praktek secara radikal, saudara ya, teman-teman kita ini. Karena ketika kita mau mendoakan orang masih cari, duh, gembala kulnya ditelepon nggak bisa, peniliknya nggak bisa, koordinatornya apa lagi gitu ya. Akhirnya apa? Kita mesti mendoakan orang, kita nunda-nunda. Nah, kita mesti bergerak cepat, saudaraku ya. Ketika ada orang-orang datang kepada kita, minta didoakan, minta didengerin, ayo sediakan tempat buat mereka. Doakan mereka, beritakan ada pengharapan dalam Yesus, ada pertolongan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Memberitakan tahun rahmat Tuhan, pembalasan, penegakan keadilan dan pemulihan. Saudaraku, makna rahmat, saudaraku ya. Rahmat di sini adalah kemurahan hati, penerimaan dan kesediaan Allah untuk menyelamatkan. Ini adalah pengumuman bahwa Allah sekarang bertindak untuk menyelamatkan umatnya, bukan untuk menghakimi. Perhatikan, Yesus berhenti sebelum frasa dari hari pembalasan Allah kita dalam Yesaya 61 ayat 2. Penekannya adalah pada anugerah dan pembebasan. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa berita kabar baik, saudaraku ya. Ingat bahwa Yesus tidak menghakimi. Waktu kita mendengarkan cerita orang bercerita kepada kita, jangan menyalahkan, jangan menghakimi, jangan mempersoalkan, jangan mempertanyakan, tetapi karena mengertilah bahwa kondisi mereka sedang Tuhan izinkan untuk apa? Melihat mujizat Tuhan. Amin. Nah, oke, kesimpulannya ya. Tahun rahmat Tuhan telah datang adalah sebuah proklamasi yaitu dia. Baca. Susah belibet begitu ya. Oke, zaman baru telah dimulai. Zaman di mana Allah secara aktif campur tangan untuk membebaskan dan memulihkan umatnya melalui Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Yesus adalah penggenapan Yobel sejati. Dialah yang membawa pembebasan spiritual yang ultimate, yaitu, tolongin, terima kasih. Ya, pembebasan dari dosa, kematian dan kuasa iblis yang juga memiliki implikasi sosial dan fisik. 3, ini adalah undangan untuk mengalami pembebasan. Pengumuman ini terbuka bagi semua orang, terutama bagi mereka yang miskin, tertindas dan terbelenggu, untuk datang dan mengalami rahmat serta pembebasan yang dibawa oleh Yesus. Dengan kata lain, Yesus menyatakan era di mana Allah menjalankan pemulihan dan pengampunannya secara penuh kini telah tiba, dan aku adalah perwujudan. Saatnya untuk bebas dan pulih telah datang. Ada amin? Siap mengalami tahun rahmat Tuhan? Siap terlibat menjadi pembawa kabar baik? Bangkit berdiri.